وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. ومن آياته الهواء اللطيف المحبوس بين مكعر السماء ومحدب الأرض لا يدرك بحس اللمس عند هبوب الرياح جسمه ولا يرى بالعين شخصه وجملته مثل البحر الواحد والطيور محلقة في جو السماء ومستبقة سباحة فيه بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياح كما تضطرب أمواج البحر فإذا حرك الله الهواء وجعله ريحا هابة فإن شاء جعله بشرا بين يدي رحمته كما قال سبحانه وأرسلنا الرياح لواقها فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعد للنماء وإن شاء جعله عذابا على الأصاة من خليقته كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر وتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah udara yang halus yang ditahan di antara kelengkungan langit dan kebundaran bumi. Jadi antara bumi dan langit itu ada udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara itu tidak dapat diperdapati dengan indera sentuhan ketika berhembusnya angin akan jisim udara itu. Udara itu kadangkala kita sentuh, artinya udara itu disentuh kada terasa dan tidak dilihat dengan mata akan dirinya. Padahal antara langit dan bumi ini adalah udara. Tapi udara itu diciptakan Allah sedemikian rupa, sangat halus sehingga kada bisa disentuh dengan indera sentuhan dan kada bisa dilihat dengan indera mata. Namun demikian, udara itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat pokok bagi kehidupan manusia khususnya. Jadi sebagaimana kita manusia memerlukan makanan untuk kehidupan, memerlukan minuman, yang terlebih pokok lagi adalah kita memerlukan udara. Di antara makanan, minuman, dan udara itu yang paling penting adalah udara. Karena dalam keadaan normal manusia itu paling bisa bertahan 8 menit kalau tanpa udara. Habis itu bisa mati. Umpamanya kita picik hidung kita, tutup mulut kita, jangan ada masuk keluar, itu paling tahan 8 menit. Coba kan 8 menit. Bila hidup itu harap manusianya. Nah, jadi kalau kita
membutuhkan udara lebih daripada membutuhkan minuman dan makanan. Kalau kita kadang minum mungkin tahan dalam hitungan beberapa jam. Kalau makanan mungkin kita tahan dalam hitungan hari. Manusia masih hidup tanpa makan 2-3 hari. Tapi kalau tanpa udara, nah manusia paling mampu bertahan dalam hitungan menit. Contohnya macam orang digantung, macam orang bergantung, itu tersumbat daripada udara. Nah, orang yang mati bergantung itu paling lambat 8 menit. Nah, sudah digantung itu. Nah, udara yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tanda ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diyakini keberadaannya udara itu, namun kada bisa disentuh dan kada bisa dilihat. Dan keseluruhannya udara itu antara langit bumi ini seperti laut yang satu. Burung-burung itu berkeliling padanya di udara dengan sayap-sayapnya, sebagaimana binatang-binatang laut berenang di air. Jadi udara itu mirip dengan laut. Burung-burung yang terbang itu di udara sama dengan ikan-ikan yang ada di laut. Dan diguncang tepi-tepinya dan gelombang-gelombangnya ketika berhembusnya angin, sebagaimana berguncangnya umbak-umbak laut. Nah, bila ada angin, maka udara itu berguncang. Sebagaimana halnya laut. Laut itu bila ada angin, dia pun berguncang. Maka apabila Allah menggerakkan udara dan menjadikannya angin yang berhembus, maka jika Dia Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikannya penyebaran di hadapan rahmat-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa arsalna riyaha lawaqih, artinya dan kami telah mengirim angin-angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Maka Dia Allah menyambungkan dengan gerakan angin akan ruh udara kepada binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, lalu ia siap berkembang. Ada angin khusus yang biasanya adanya di negeri Arab, disebut angin samum. Nah, angin samum itu dia berfungsi untuk mengawinkan kurma. Nah, di suatu tempat yang di tempat itu tidak ada angin samum, kurma kada mau berbuah. Karena hanya angin itu yang khusus untuk membawa upung laki si kurma kepada upung bini kurma itu. Itu ada musim-musim tertentu di mana Allah mengirim angin yang namanya samum. Itulah yang mengawinkan antara dua pohon kurma laki dan bini itu. Nah, jadi melalui angin itulah perkawinannya pohon-pohon itu. Dan ada pula binatang-binatang yang perkawinannya melalui udara itu, kada bersentuhan. Allah mengirimkan angin sehingga binatang yang perempuan itu beranak pinak. Nah, itu angin yang sifatnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsalna riyah lawaqih. Dan kalau Dia Allah menghendaki, maka Dia menjadikan angin itu azab atas orang-orang yang maksiat daripada makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlim munka'ir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka kaum Ad, kaumnya Nabiullah Hud alaihi salam. Allah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka tunggak pohon kurma yang tumbang. Di zaman Nabiullah Hud, Allah mengirim angin yang luar biasa kencangnya, sehingga manusia yang di zaman itu dikenal sangat besar dan sangat kuat, mereka pun tumbang, rabah dan meninggal. Nah, ini angin yang dikirim Allah merupakan azab terhadap mereka manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah kepada halusnya udara, kemudian kerasnya dan kuatnya. Nah, udara ini halus, daripada halusnya udara kadangkala disentuh, kadangkala dilihat, tapi ada nyatanya. Walaupun demikian, udara yang diciptakan Allah itu sangat kuat dan sangat keras. Manakala ia ditekan dalam air. Sambungannya, benda yang ditiup angin yang dibawa oleh seseorang yang kuat untuk ditenggelamkan dalam air, niscaya orang itu lemah daripadanya. Macam pelampung. Nah, pelampung itu diisi dengan angin, udara di dalamnya. Kayak apa aja dinyalamakan dalam banyunya timbul, kayak apa aja manikin kada mau tinggalamnya, daripada kerasnya dan kuatnya itu udara. Padahal udara sangat halus tapi kuat dan keras. Besi yang keras yang kamu meletakkannya di atas permukaan air lalu masuk di dalamnya. Kalau besi keras kita andak dalam banyu tinggalam. Nah, tapi kalau udara timbul, kadakawa dimasukkan ke dalam banyu, daripada saking kerasnya dan kuatnya itu udara. Maka perhatikanlah bagaimana udara itu bergulung dari air dengan kekuatannya serta kehalusannya. Maka dengan hikmah inilah Allah Ta'ala menahan perahu-perahu di atas permukaan air itu. Kapal-kapal itu kadang mau tinggalam karena ada udara yang menahannya. Begitu pula setiap yang berlubang yang di dalamnya ada udara itu tidak dapat menyelam dalam air, karena udara bergulung, maksudnya enggan dari menyelam dalam air. Maka ia tidak terpisah dari atap yang di dalam dari perahu. Lalu perahu yang berat itu tetap beserta kuatnya dan kerasnya udara tadi, bergantung di udara yang halus. Jadi kapal-kapal nang ganal-ganal, perahu-perahu kita lihat itu sebenarnya bergantung di udara, nang kada kelihatan, sehingga kapal-kapal itu kada tinggalam di dalam banyu. Nah, bandingannya seperti orang yang jatuh dalam sumur, lalu ia bergantung dengan tepi kain seorang laki-laki yang kuat yang mencegah dari jatuh dalam sumur. Nah, kapal-kapal itu bergantung di udara, sebagaimana orang hendak gugur bergantung di ujung tapih seseorang. Maka perahu dengan kelengkungannya ia bergantung dengan tepi-tepi udara yang kuat sehingga tercegah dari turun dan menyelam dalam air.
sebagian manusia hanya bisa melihat perahu atau kapal itu berjalan di atas air. Sebagian kita hanya melihat bahwa kapal itu berjalan di atas banyu. Nah, kalau pandangan kita hanya sampai di situ, maka tidak ubahnya, tidak bedanya kita seperti binatang-binatang melata lainnya. Sama dengan sapi, dengan kambing yang melihat kapal berjalan di atas air. Artinya kadang memikirkan selanjutnya, oh bagusnya kapal berjalan di atas banyu, enggak situ aja habis. Lalu ia lihati keindahannya kapal berjalan di atas banyu, ia melihat pelampung timbul di atas banyu. Nah, kalau pandangan kita hanya sampai di situ, sama halnya kita dengan hayawan-hayawan melata lainnya. Ada sebagian lagi manusia yang melihat kapal berjalan di atas air, lalu dia mengetahui sebab-sebab musababnya, lalu dia mengatakan bahwa kapal itu berjalan di atas air karena ada udara yang mencegahnya kapal itu tenggelam. Nah, kalau kita berpikiran hanya sampai di situ, maka kita lebih baik daripada binatang, tapi belum sampai kepada orang yang berakal. Itu kapal bisa berjalan di atas banyu, bisa kada tinggalam karena ada udara yang meimbanginya, ada udara yang menahannya. Sampai di situ pemikiran kita. Nah, kita memang lebih baik daripada binatang, tapi belum sampai kepada manusia yang berakal. Nah, kemudian sebagian manusia ada lagi yang melihat bahwa kapal itu adalah berjalan di atas air dengan indahnya tanpa ada tenggelam dan sebagainya. Itu adalah karena udara yang meimbanginya, dan udara itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian itu kapal kada tenggelam. Nah, ini pemikiran manusia-manusia ashabul yamin, orang-orang yang sudah mempunyai akal. Nah, ini pandangan kita. Kalau kita memikirkan, memandang sesuatu itu, bahwa kita ingat bahwa kita naik, bahwa itu bisa demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab sehingga demikian. Nah, maka kita sudah tergolong orang yang berakal. Dengan itulah kita berbeda dengan binatang-binatang melata lainnya. Maha suci Tuhan yang menggantungkan kendaraan yang berat pada udara yang lembut dengan tanpa gantungan yang dapat dilihat dan ikatan yang diikatkan. Makanya dahulu ada contoh pesawat, mungkin Imam Ghazali mencontohkan pesawat. Bagaimana pesawat itu bisa melayang terbang di udara tanpa digantung oleh sesuatu. Itu semua adalah karena udara, dan udara itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melihat sesuatu di ujungnya kita ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah, nah itu ngarani kita termasuk golongan manusia hayawanun natik, manusia hayawan yang bisa berpikir. Kemudian perhatikanlah kepada keajaiban-keajaiban udara dan apa yang tampak padanya dari mendung, petir, kilat, hujan, salju, bintang-bintang dan halilintar. Maka itu adalah keajaiban-keajaiban yang di antara langit dan bumi. Al-Quran telah memberi isyarat kepada sejumlah yang demikian itu dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan main-main, dengan tanpa ada arti, dengan tanpa ada manfaat.
Maha suci Allah, maha suci Tuhan menciptakan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Dan ini adalah yang berada di antara langit dan bumi, petir, hujan, kilat dan sebagainya tadi. Dan Allah Ta'ala telah memberi isyarat kepada penguraiannya di tempat-tempat yang banyak dalam Al-Quran, yang mana dia berfirman was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, artinya dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Awan berjalan. Nah, kalau kita melihat sekilas awan berjalan, nah, kalau kita memikirkan dua kali bahwa awan itu berjalan karena ditiup oleh angin. Nah, kalau kita berpikir tiga kali bahwa yang meniup, yang mempunyai angin, yang mengatur mengendalikan semua itu adalah yang menciptakan angin dan awan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pikiran orang-orang yang sampai kepada Allah. Dan di mana dia Allah melintangkan petir, kilat, awan dan hujan, maka apabila kamu tidak mempunyai bagian dari jumlah ini selain kamu melihat hujan dengan matamu, dengan mendengar petir dengan telingamu, maka binatang bersekutu denganmu dengan ma'rifat ini. Kalau kita hanya melihat hujan itu turun, hujan turun, ingat situ aja, atau kita mendengar petir, hanya dengar suara petir sampai di situ aja, maka kita akan beda dengan binatang dalam hal ma'rifat kita. Maka binatang bersekutu denganmu dengan ma'rifat ini. Binatang yang tahu itu inya, bila hujan macam ini, bila petir macam ini, itu binatang-binatang pun tahu. Maka naiklah dari lembah alam binatang ke alam malail a'la. Jangan hakun jadi binatang situ. Naiklah kita ke alam orang-orang yang tinggi, kelompok-kelompok yang tinggi, kelompok orang-orang yang memikirkan, merenungkan setiap apa yang dia lihat dari keajaiban-keajaiban alam ini. Maka kamu telah membuka kedua matamu, lalu kamu melihat zahirnya. Hujan turun, petir demikian keras bunyinya. Maka pejamkanlah kedua matamu yang zahir dan pandanglah dengan mata hatimu yang batin, agar kamu dapat melihat keajaiban-keajaiban batinnya dan keganjilan-keganjilan rahasia-rahasianya. Dan ini juga bab yang panjang berpikir padanya. Ini termasuk bahan untuk tafakkur, termasuk jalan untuk mendapatkan ibadah yang sangat besar nilainya. Karena tidak ada harapan dalam menyelidikinya secara seksama. Kita kadang mampu kalau ingin memikirkan bagaimana keajaiban-keajaiban hujan itu, keajaiban-keajaiban awan itu, kalau kita memikirkan menyeluruh, kita kadang mampu. Pasti setiap kali kita merenungi demikian, ujungnya adalah maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang disebut dengan golongan muridin atau golongan-golongan mubtadiin, itu mereka itu zikirnya la ilaha illallah umpamanya. Dia berzikir 10.000 sehari atau lebih, la ilaha illallah, kemana-mana mau tasbih, mau katikan menghitung zikirnya. Nah, kalau orang-orang yang sudah melewati kedudukan itu, maka zikir mereka itu bukan hanya la ilaha illallah, karena setiap apa yang mereka lihat di alam ini, ujungnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir yang sebenarnya. Melihat apapun daripada bumi, langit dan antara keduanya, mereka melihat ujungnya kembali kepada Allah. Melihat pohon, akhir-akhirnya kembali kepada pohon itu adalah ciptaan dari Allah. Melihat tingkah laku manusia,
ujung-ujungnya mereka ingat bahwa itu adalah merupakan fi'lullah, fi'il daripada Allah. Nah, jadi zikir orang-orang yang sudah sampai kepada makam ini bukan hanya la ilaha illallah lagi. Apapun yang mereka lihat, zikir. Apapun yang mereka dengar, zikir. Kenapa? Karena ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pikirkanlah pada awan yang tebal, yang gelap. Bagaimana kamu melihatnya si awan itu berkumpul di udara yang bersih, yang tidak ada kekeruhan padanya. Dulu udara bersih, kalinya timbul awan hitam. Dan bagaimana ia si awan diciptakan oleh Allah Ta'ala apabila dia menghendaki dan kapan dia menghendaki. Kita boleh saja mengenal awan itu datangnya dari laut karena ini, karena itu, karena ini, lalu timbul awan, ilmu pengetahuan alam. Itu silahkan kita mengenali itu. Itu hanya sebab-sebab terjadi prosesnya awan. Tapi pada hakikatnya yang membuat sebab-sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awan itu beserta kelembutannya adalah membawa air yang berat dan menahannya di udara langit sampai diizinkan oleh Allah dalam melepaskan air. Nah, jadi awan itunya kan ada sembarang menurunkan air kalau belum ada izin dari Allah. Begitu awan diberi izin oleh Allah untuk menitiskan air, maka hujan terjadi. Dan memotong-motong titisan-titisan yang setiap titisan itu dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah dan menurut bentuk yang diinginkannya. Karena hujan itu berupa titisan-titisan. Hujan itu berjalur-jalur. Allah menciptakan hujan sedemikian rupa seperti yang kita lihat itu bukan main manfaat dan hikmahnya. Coba kita bayangkan kalau awan itu diizinkan oleh Allah tumpah sekaligus, rumah hancur, banyu itu dituang sadrum langsung blang dari atas umpamanya, pohon-pohon yang halus rabahan bani habis matian. Tapi Allah menurunkan hujan, memerintahkan awan itu menitiskan hujan dengan demikian titisan-titisan untuk menyelamatkan yang ada di muka bumi ini, sehingga pohon-pohon halus kada terdengar rabah karena hujan, rumah kada runtuh nang karena hujan. Rumah runtuh tuh karena angin ribut tuh lain lagi. Nah, kalau karena hujan kada ada rumah runtuh, karena hujan kada ada pohon rabah, karena hujan kada ada pohon nang mati. Karena awan itu sudah diatur oleh Allah untuk menitiskan air sedemikian rupa. Maka kamu melihat awan menyiram air ke atas bumi dan mengirimkan kepadanya titisan-titisan yang terpisah-pisah, yang tidak dapat diketahui titisan demi titisan daripadanya, dan satu titisan tidak bertemu dengan titisan lainnya, tetapi masing-masing titisan turun di jalan yang digariskan baginya, yang tidak bisa berpaling daripadanya. Maka yang terdudi tidak mendahului dan yang terdahulu tidak datang kemudian, sehingga mengenai bumi titisan demi titisan. Semuaan itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan awan itu yang mengatur. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa hujan itu pun kalau kita melihat dengan benar, maka hujan itu bisa merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau orang yang dahulu dan orang yang kemudian berkumpul untuk menciptakan satu titisan daripada hujan tadi, atau untuk mengetahui jumlah yang turun daripadanya di satu negeri atau satu desa, niscaya lemahlah perhitungan jin dan manusia dari yang demikian itu. Maka tidak mengetahui bilangannya selain orang yang mengadakannya, menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala.
berapa kubik kira-kira hujan turun yang diperlukan pada hari itu. Nah, ukurannya itu hanya Allah yang mengetahui. Andai kata berkumpul manusia dan jin di seluruh dunia dari sejak dahulu sampai sekarang berkumpul untuk meneliti berapa kira-kira titisan yang terjadi, yang turun dari awan ke bumi, berapa jumlah airnya, maka mereka kada akan mampu menghitung demikian. Kemudian setiap titis daripadanya itu ditentukan bagi setiap bagian dari bumi dan bagian setiap hewan di bumi dan burung, binatang liar, semua binatang, serangga dan binatang yang melata, tertulis atas titisan itu dengan tulisan Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan penglihatan zahir. Titisan itu ada tulisannya. Jadi di hujan-hujan itu ada tulisan, ini untuk rezekinya binatang anu, ini untuk rezekinya pohon-pohonan, ini untuk rezekinya tanam-tanaman, ini untuk rezekinya ulat-ulat dan binatang liar lainnya. Cuma tulisan itu kada dilihat dengan mata zahir kita, bahwa titisan ini rezeki ulat anu yang berada di daerah gunung anu, yang sampai kepadanya ketika ia haus pada waktu anu. Ini beserta apa yang ada pada terjadinya isi yang keras dari air yang halus dan pada bertebarannya salju-salju seperti kapas yang tersebar dari keajaiban-keajaiban yang tidak dapat dihitung. Semua itu adalah karunia dari Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, dan paksaan dari Yang Maha Pencipta dan Maha Perkasa. Awan kada bisa berpaling daripada perintah Allah untuk menghujani daerah sini. Kada bisa awan tuh berpaling. Misalnya Allah menentukan hujan, awan menurunkan hujan di daerah sini, awan kada hakun, kada kawan. Yang tidak ada bagi seorang makhluk bersekutu padanya dan tidak ada tempat masuk. Kalau kita mengurus lawan Tuhan, mengatur itu kada ada jalannya. Bahkan tidaklah bagi orang-orang mukmin dari makhluknya Allah melainkan ketenangan dan ketundukan di bawah keagungannya Allah dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah bagi orang-orang yang buta, mata hati maksudnya, yang ingkar kecuali kejahilan dengan caranya dan meramal sangkaan dengan menyebutkan sebab dan alasannya. Sebagian orang-orang yang buta mata hatinya, dia akan meramalkan hujan ini, dan dia akan menghitung bahwa hujan itu sekian kubik di daerah anu, dan terjadinya hujan itu karena ini. Maka orang yang bodoh yang tertipu berkata, hanya saja air itu turun karena ia berat menurut tabiatnya. Itu orang-orang yang bodoh. Karena awan itu sudah semakin lawas semakin berat, awan semakin lawas semakin banyak mengandung air, akhirnya nangaran berat itu awan menurunkan hujan. Itu pendapat orang-orang yang dianggap bodoh. Maka orang yang bodoh yang tertipu berkata, hanya saja air itu turun dari awan ke bumi karena air itu berat menurut tabiatnya. Dan hanya saja inilah sebab turunnya. Sebab inya berat, lalunya pecah dan turun ke bumi hujan. Dan ia menyangka bahwa ini adalah makrifat yang terbuka baginya. Ia menyangka itulah sudah pengetahuan yang ada pada inya. Jadi ilmu yang ada pada kami bahwa awan itu terkumpul dari uap laut, dari macam-macam, sehingga terkumpul jadi awan.
Awan tuh kalau sudah berat tabiatnya akan menurunkan air, terjadilah hujan. Nah, itulah ujarnya yang ada pengetahuan pada kami. Dan jikalau ditanya kepada orang bodoh itu, apa arti tabiat itu? Kan banyu tabiatnya itu berat. Kalau sudah berat dia akan turun. Nah, apa arti tabiat? Dan siapa yang menciptakan tabiat itu? Dan siapakah yang menciptakan air yang tabiatnya adalah berat? Nah, sebenarnya mereka itu kada sampai memikirkan kepada kelanjutannya. Mereka hanya terpaku dengan sebab-sebabnya. Padahal kita dituntut di dalam agama jangan sekali-kali kita memandang hanya sampai sebab, tapi kita dituntut untuk memandang sesuatu itu sampai kepada musabbib yang membikin sebab itu. Kalau kita hidup hanya memandang sebab, itu banyak susahnya, banyak mengecewakannya. Kenapa? Karena kehidupan ini umumnya kada sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Keadaan yang ada pada kita ini rata-rata umumnya kada sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, kalau kita semata-mata memandang kepada sebabnya aja akan membuat kita kada nyaman. Nah, untuk melapangkan hati, maka pandanglah seterusnya jangan hanya sebab, tapi pandanglah musabbib yang membuat sebab itu. Kita bisa diberi sesuatu. Nah, kita diberi sesuatu itu ada sebab, ada orang yang mengantarkan, yang memberikan. Nah, orang ini adalah sebab, tapi ada lagi di atasnya musabbib yang membikin sebab. Ada lagi Allah musabbib yang membikin sebab, yang membuat hati orang ini terbuka untuk memberikan kepada kita. Nah, ini musabbibnya. Jadi kalau orang memberikan sesuatu kepada kita, kita jangan hanya memandang kepada orang itu, karena orang ini hanya sebab. Yang lebih penting kita pandang di atasnya Allah selaku musabbib, karena Allah lah yang menyebabkan, yang membuat orang ini terbuka hatinya untuk memberikan sesuatu kepada kita. Nah, orang berjual beli, nah, ada langganan nukar lawan kita, menguntungkan. Kalau kita senang dengan langganan tadi, suka dengan langganan tadi, menjaga langganan agar tetap berjalan terus menerus. Nah, padahal langganan itu hanya adalah sebab datangnya rezeki kepada kita. Kalau kita hanya memandang langganan ini, kita akan susah. Langganan ini bisa mati, langganan bisa berpindah kepada orang lain, bertukar. Nah, tapi hendaknya kita memandang kepada musabbib yang menciptakan langganan itu, karena Allah juga yang membuka hati orang itu untuk berlangganan kepada kita. Nah, jadi kalau kita menyayangi, menghormati kepada langganan ini, jangan lebih daripada menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gembira dengan langganan ini boleh, tapi jangan lebih daripada gembiranya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah perbedaan antara orang-orang yang mempunyai mata hati dengan orang yang tidak mempunyai mata hati. Nah, seperti halnya demikian, dia berpendapat bahwa hujan itu dari ini, dari itu asalnya. Itu hanya memandang kepada sebabnya. Mereka kadang memikirkan siapa yang membikin sebab itu, siapa yang membikin tabiat itu, siapa yang membikin air itu menjadi berat. Dan siapakah yang menciptakan air yang tabiatnya adalah berat? Dan apa yang menaikkan air yang dituangkan pada bawah-bawah pohon ke atas-atas dahan? Kalau air itu tabiatnya turun karena inya berat, siapa yang menaikkan air di pohon-pohon itu? Kan pohon itu di atasnya ada banyu, pohon yang hidup tuh, di atasnya pasti ada banyu. Siapa menaikkan banyu itu? Sedangkan air tabiatnya turun umpamanya.
Nah, siapa yang menaikkan air ke atas pucuk pohon itu? Sedang air itu berat-berat menurut tabiatnya, maka bagaimana ia telah turun ke bawah? Hujan, banyu turun ke bawah, kemudian naik ke atas banyu itu di dalam lubang-lubang pohon sedikit demi sedikit, di mana ia tidak dapat dilihat dan tidak dapat disaksikan. Kalau kita memperhatikan, banyu itu naik ke atas ke pucuk pohon. Di pucuk pohon yang hidup pasti ada banyu, kalau ada mati. Nah, siapa yang menaikkan air ke atas pohon itu? Pada airnya tabiatnya mesti turun. Nah, di mana ia tidak dapat dilihat dan tidak dapat disaksikan, sehingga tersebar pada semua sisi daun-daun, lalu memberi makanan kepada setiap bagian dari tiap-tiap daun dan mengalir kepadanya dalam lubang-lubang urat yang seperti rambut lagi kecil, yang memberi minum kepada urat yang menjadi asal daun. Nah, urat daun itu ada urat-uratnya, lihat aja, itu tempat jalannya air. Kemudian dari urat yang besar yang memanjang sepanjang daun berkembang urat-urat kecil, maka seolah-olah yang besar itu sungai, dan yang bercabang daripadanya adalah anak-anak sungai. Kemudian dari anak-anak sungai itu bercabang jalan air yang lebih kecil daripadanya. Kemudian daripadanya tersebar benang laba-laba yang halus yang keluar dari diperdapati oleh penglihatan, sehingga terhampar pada semua lintangan daun. Maka air pada lubang-lubangnya sampai kepada bagian-bagian daun untuk memberi makan kepadanya, mengembangkannya, menghiasinya, dan mengekalkan kelembutan dan kehijauannya. Dan begitu pula kepada sekalian bagian-bagian buah-buahan. Maka jikalau air bergerak menurut tabiatnya ke bawah, maka bagaimana ia dapat bergerak ke atas? Berarti bukan air yang bisa turun naik itu, ada yang menurunkan, ada yang menaikkan. Kita kada boleh mengatakan sebab memberi bekas kafir, tabiat memberi bekas kafir. Yang benar yang memberi bekas hanya musabbib, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau air itu turun ke bawah, Allah yang menurunkan, bukan tabiat air. Buktinya apa? Air bisa naik ke atas pohon, siapa yang menaikkan? Kenapa banyu itu bisa turun tuh? Ya, banyu itu baratnya mesti turun bila ke bawah situ. Nah, kalau kita demikian menganggap bahwa tabiat banyu itu turun ke bawah, tabiat itu yang menurunkan, membahayakan akidah kita. Maka jikalau air bergerak menurut tabiatnya ke bawah, maka bagaimana ia dapat bergerak ke atas? Kalau yang demikian itu terjadi dengan sebab tarikan yang menarik, maka apa yang menundukkan penarik itu? Kalau demikian itu sampai pada akhirnya kepada pencipta langit dan bumi dan yang maha perkasa alamul mulki wal malakut, mengapa tidak dialihkan kepadanya dari permulaan perkara? Kalau ujung-ujungnya tuh kembali kepada Allah juga. Kenapa kada asal-asal dikatakan Allah yang menurunkan, menaikkan air itu? Maka akhir orang jahil adalah permulaan orang yang berakal. Orang yang berakal itu langsung dia melihat Allah terlebih dahulu, hanya melihat sebab-sebab ciptaan Allah. Nah, kalau orang jahil dari sebab berintir-intir-intir, ujungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan akhir daripada orang yang jahil adalah orang yang berakal. Dalam istilah ulama tauhid disebutkan, man syahidal kaun faqad fahuwa aradatul khalaq. Orang yang hanya menyaksikan makhluk semata tanpa menyaksikan
Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah paling hina makhluk. Orang yang hanya melihat alam semesta, orang yang hanya melihat sebab semata-mata tanpa ada meneruskan kepada yang menjadikan sebab. Melihat perbuatan si B itu bang, dilihatnya, melihat ada ini tuh bang, kadar seterusnya kadada, itu paling rendah makhluk. Nah, wa man syahidal kaun tsummal mukawwin bahwa min ashabil yamin. Orang yang melihat sebab, orang yang melihat alam, tapi ujungnya dia ingat kepada Allah, itu sudah masuk dalam golongan ashabul yamin. Ini sudah bagus artinya. Yang melihat kejadian-kejadian sebab ini, ujarnya, tapi ujarnya samuan itu adalah kehendak yang menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya orang ini kalau melihat kelakuan si B, si C, dia marah karena dipandangnya kelakuan si A itu melulu, tapi sudah 2-3 jam hanya sadar, oh dari Allah subhanahu wa ta'ala juga, tapi 2-3 jam hanya sadarnya bakal lahian sudah orang. Nah, ini sudah masih baik, ini ashabul yamin. Tapi kalau ada dendam, karena ujung-ujungnya dia ingat bahwa itu adalah kehendak Allah, itu adalah perbuatan Allah, cuma lambat prosesnya sampai ke situ. Nah, ini orang sudah ashabul yamin. Nah, orang ini mau bersifat marah melampau batas, tapi kadang mau dendam. Nah, kalau nang mau dendam, mau marah, itu orang yang hanya melihat ingat sebab, titik. Nah, wa man syahidal mukawwin tsummal kaun fahuwal arif billah. Orang yang melihat, orang yang menyaksikan Allah terlebih dahulu, dia melihat sesuatu apapun, mendengar kabar apapun, dia Allah terlebih dahulu, hanya melihat sebab-sebabnya. Nah, itulah orang yang arif billah. Andai kata dia umpamanya diberi sesuatu, nah diberi sesuatu langsung alhamdulillah, nah ini orang arif billah, menganggap bahwa yang memberi adalah Allah. Nah, sesudah itu hanya mendoakan yang memberi, jazakallah khair. Nah, hanya melihat kepada sebab. Ini orang yang arif billah, melihat alam semesta, ingat dulu kepada penciptanya Allah, hanya meneliti kejadian alam ini. Kalau orang jahil, teliti dahulu, hanya ujungnya kepada Allah. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kita ashabul yamin, diberi orang, jazakallah khair. Nah, kita melihat orangnya yang memberi terlebih dahulu, sebab hanya ingat kepada Allah, jazakallah khair, alhamdulillah. Hari terima kasih, biasa kita hanya alhamdulillah. Kita ingat melihat orang yang memberi terlebih dahulu, hanya ingat kepada Allah. Yang lebih baik lagi adalah kita melihat Allah lebih dahulu, hanya melihat orang ini. Begitu diberi orang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, itu lebih baik lagi, karena melihat Allah lebih dahulu yang memberi, hanya melihat sebabnya. Wa man syahidal mukawwin tsummal kaun fahuwal arif billah. Siapa yang menyaksikan Allah, baru menyaksikan sebab, baru menyaksikan makhluk, maka itulah disebut orang yang arif dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dan di antara tanda-tanda kebesarannya lagi, afdalul dzikri fa'lam annahu la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا